Shalom, jemaat CK10 Ministry dimanapun berada, Bapak Ibu dan teman-teman semua, rekan-rekan yang melihat tayangan ini. Puji Tuhan bisa bertemu kembali di akhir, di penghujung dari tahun 2023 di Desember saat ini. Senang kita sekarang sedang merayakan memperingati hari Natal. Bersama-sama kita akan melewati tahun 2023 dalam beberapa hari ke depan. Puji Tuhan, ada yang bersyukur, ada yang sedang refleksi diri, mungkin ada yang sedang meratap, ada yang sedang berdoa sungguh-sungguh agar sebelum 2023 berakhir, sungguh-sungguh apa yang dari Tuhan terjadi buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Puji Tuhan, izinkan saya Pendeta FX Arman Yulianto menyampaikan pesan Tuhan tentang Natal, yang temanya sangat Natal, yaitu tentang Immanuel, tentang pesan Tuhan kepada para murid-muridnya, dan tentang betapa pentingnya kita untuk menjadi murid Yesus. Saya berdoa pesan ini boleh menjadi salah satu resolusi buat setiap kita dalam masuki tahun 2024 untuk bersama-sama menjadi murid Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayat firman Tuhan yang Natal sekali, tentang lahirnya seorang bayi Yesus. Dikatakan dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan Bapak Ibu teman-teman semua, rekan-rekan semua, penting buat kita mengetahui apa sungguhnya arti daripada Immanuel. Seringkali kita membuat status, seringkali kita membuat satu statement, pernyataan bahwa Allah Immanuel, Allah menyertai kita, terutama saat kondisi kita mungkin tidak baik, kondisi kita butuh kekuatan, kondisi kita butuh support dari atas, sementara orang kiri kanan gak support kita. Seringkali ayat ini dipakai untuk menghibur diri. Namun pertanyaannya, apakah betul ayat ini seperti pengertian yang kita baca, yaitu Allah menyertai kita semua, kebanyakan orang? Mari kita lihat dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, Immanuel terdiri dari dua suku kata, yaitu Ama dan El. Dalam bahasa Ibrani, Ama yang artinya adalah associate atau bergaul, berteman, bersekutu, dan berinteraksi. Jadi ternyata manifestasi daripada Allah menyertai kita, manifestasi atau karya atau hal konkret yang Tuhan mau buat dalam menyertakan dirinya kepada kita adalah Dia mau bergaul dengan kita, Dia mau berteman dengan kita, Dia mau bersekutu, Dia mau berinteraksi. Jadi Dia tidak diam. Bukan Dia hanya mendengarkan kita, tapi Dia juga ingin berinteraksi, ada respon yang Dia berikan. Dan ternyata manifestasinya adalah aktif daripada Tuhan sendiri. Nah, El, ada dua kata, yaitu Immanuel, Ama dan El. El apa? El kita tahu semua, El artinya Tuhan. Ada dipakai dalam Elohim, El Shaddai, El Roy. Jadi artinya Immanuel atau Ama dan El berarti Allah bersekutu, Allah berinteraksi, Allah ingin berteman, Allah ingin bergaul dengan kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kitanya siapa Bapak Ibu? Penting buat kita mengetahui hal ini supaya kita tidak gagal paham, supaya kita benar-benar mengalami interaksi dengan Tuhan dalam kehidupan kita, benar-benar kita bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 berkata begini buat setiap kita, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jelas di sini dikatakan kita. Kita itu artinya jamak atau plural, bukan singular, bukan tunggal, tapi kita. Bukan kamu, bukan saya, bukan mereka, tapi kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, Yesus, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan ternyata Bapak Ibu, ayat kita di sini adalah ayat yang dipakai di firman Tuhan yang dalam Matius tadi. Jadi kata kita di sini adalah kita yang sama yang dipakai dalam kitab Matius. Nah, mari kita lihat dalam versi The Message. Dalam versi The Message, ayat Yohanes 1:14a berkata demikian. The word become flesh, atau firman itu menjadi darah dan daging. The word become flesh and blood, firmannya menjadi darah dan daging, and move into the neighborhood. Dikatakan dalam bahasa Indonesianya adalah
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya, dalam kitab The Message berkata, move into the neighborhood. Jadi firman itu yang telah menjadi daging itu bergerak menuju atau ada di tengah-tengah neighborhood. Neighborhood kita tahu adalah tetangga. Artinya kita di sini adalah tetangganya Tuhan. Kita di sini adalah orang-orang yang dekat sama Tuhan. Tetangga Tuhan artinya orang-orang yang besar bersama Tuhan. Ternyata di sini kita bisa melihat bahwa murid Tuhan, 12 murid Tuhan, 11 murid Tuhan itu diambil tinggalnya di sekitar Nazaret Bapak Ibu, di sekitar Danau Tiberias. Tetapi hanya satu murid Tuhan, murid ke-12 yang tidak tinggal dekat dengan Nazaret, yaitu namanya Yudas Iskariot. Karena Yudas Iskariot itu artinya Yudas dari desa Keriot. Keriot adalah sebuah desa di dekat Bethlehem yang jika dibuat jarak dengan kilometer itu jaraknya antara 130 sampai dengan 180 kilometer dari Nazaret. Jadi dari tempat Tuhan dibesarkan. Tentu saja hal ini membuat pribadi Yudas kurang dekat dengan Yesus. No wonder, nggak aneh, pada akhirnya Yudas terpental, keluar dari jajaran murid Tuhan. Kenapa? Karena ternyata Alkitab mengajarkan buat setiap kita, murid itu adalah pribadi-pribadi atau orang-orang yang bergaul dekat dengan Tuhan, mengerti karakter Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan artinya orang-orang di mana Tuhan mau menunjukkan pribadinya, Tuhan mau menunjukkan jati dirinya sungguhnya, dan Tuhan sungguh-sungguh hanya mau dekat, hanya bisa dekat, dan Dia punya karakter, Dia hanya dekat dengan para muridnya. Di slide ini kita melihat bahwa seperti Ia pergi, maka Ia Yesus akan datang dengan cara yang sama. Waktu Yesus naik ke surga, waktu Yesus terangkat kembali ke surga, tiba-tiba murid berkata, oh kok Yesus makin tinggi, makin tinggi. Ternyata Yesus terbang, Yesus makin tinggi. Dan malaikat berkata, jangan takut, sebab Ia yang pergi akan datang dengan cara yang sama. Artinya Bapak Ibu teman-teman semua, artinya bahwa waktu Yesus pergi yang melihat murid, maka waktu Dia datang kembali yang melihat juga adalah para murid, yaitu Bapak Ibu dan saya yang terbilang adalah murid-murid Tuhan hari ini sampai seterusnya, sampai Maranatha menjemput. Dan Bapak Ibu, ternyata Tuhan punya tujuan. Seperti saya rekaman pada hari ini di hari libur bersama para kru, punya tujuan. Tentu saya nggak iseng Bapak Ibu. Saya ke tempat ini punya suatu tujuan, yaitu mengabadikan pesan ini, mendokumentasikan pesan ini, agar pesan ini boleh Bapak Ibu dengar sepanjang 2024 dan memasuki 2024 di akhir 2023 ini, agar menjadi bagian dari refleksi diri. Demikian juga Tuhan ternyata punya tujuan Bapak Ibu. Waktu Dia ingin membuat mukjizat yang pertama, Dia pun punya tujuan. Mari kita lihat dalam Yohanes 2 ayat 11. Alkitab berkata demikian, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Kita tahu semua Bapak Ibu teman-teman semua, Kana di Galilea adalah tempat di mana mukjizat pertama Tuhan perbuat. Dan Alkitab mencatat bahwa sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu Ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Artinya Bapak Ibu dan teman-teman semua, di sini kita harus mengerti bahwa ternyata tujuan Tuhan membuat mukjizat supaya para murid mengerti akan kehadirannya, mengerti akan kemuliaannya, mengerti akan banyak hal ajaib yang Dia miliki, mengerti bahwa Ia ingin menyertai murid-muridnya dengan tanda-tanda yang ajaib, mengerti bahwa Yesus mengasihi murid-muridnya, dan apapun yang Dia punya, Dia akan berikan kepada murid-muridnya. Demikian juga di akhir zaman ini kepada Bapak Ibu dan saya yang terbilang adalah murid-murid Tuhan Yesus. Saya tunjukkan ayat yang luar biasa sekali. Ada sebuah cerita, ada sebuah kisah, ada sebuah kejadian dalam Matius 4, 23, 25. Kita sambung dalam Matius 5 ayat pertama. Ini adalah satu karakter Yesus. Ini adalah satu kebiasaan Yesus, di mana Yesus hanya bergaul dan hanya dekat dengan murid-muridnya. Alkitab berkata demikian. Matius 4, 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta menyamai segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi Yesus berkeliling untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit, menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawanya kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, artinya yang sakit, yang lemah fisiknya, yang menderita berbagai penyakit, sengsara, kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka.
Yesus menyembuhkan para orang-orang yang datang dan dihadapkan kepada dia. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kenapa? Karena mereka disembuhkan, karena mereka melihat mujizat, karena mereka melihat pertolongan Tuhan itu nyata. Tetapi apa yang terjadi? Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Ayat ke-5, Matius 5 ayat pertama. Lanjut, pasal berikutnya dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, sungguh ajaib di sini, sungguh aneh. Waktu banyak orang datang dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dari Yordan, minta disembuhkan, dan Tuhan sudah buat kesembuhan di banyak tempat. Dan waktu mereka melihat Tuhan menyembuhkan, makin banyak orang datang. Dan ajaibnya, anehnya, begitu orang banyak datang, begitu orang berbondong-bondong datang, Yesus nggak menikmati kebersamaan dengan mereka. Yesus tidak mau dirinya difokuskan sebagai penolong, tetapi Alkitab mencatat dia malah naik ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Artinya Bapak Ibu, yang mengejar Tuhan ke atas bukit, yang tidak puas dengan kehadiran Tuhan saat itu hanyalah murid-muridnya. Yang lainnya berkata apa? Yang lainnya mungkin berkata gini, biarin aja dia naik bukit, kita tunggu saja di bawah, toh nanti dia akan turun. Pertanyaannya Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang hanya menunggu lawatan Tuhan di gereja? Kita berpikir Tuhan melawat, Tuhan menolong waktu kita beribadah. Tetapi dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita nggak peduli dengan apa yang Tuhan sampaikan. Kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah bersekutu dengan Tuhan dengan harapan, nanti ketemu Tuhan juga kok hari Minggu, nanti ada hamba Tuhan juga kok yang khotbah di hari Minggu. Ternyata itu bukan karakter dari murid. Karakter dari murid adalah orang-orang yang tidak puas dengan Yesus hanya menolong, tapi dia mengejar Yesus. Ternyata Yesus tidak suka dengan orang berbondong-bondong. Di akhir tahun, di Natal sepanjang Desember, saya lihat di Stadion Gelora, di Stadion Bung Karno, banyak orang berbondong-bondong merayakan Natal. Gereja-gereja penuh. Bahkan ada beberapa gereja yang pasang tenda karena ibadahnya meluber sampai keluar. Kenapa? Karena orang berbondong-bondong banyak datang di akhir tahun. Tetapi Alkitab kita mencatat bahwa Yesus tidak terlalu tertarik dengan orang berbondong-bondong. Dia tertarik bergaul dengan murid-muridnya. Matius 13 ayat 34 berkata demikian. Saya tambahkan lagi supaya kita makin mengerti bahwa ini adalah prinsip, ini adalah karakter, ini adalah kebiasaan dari Yesus yang cukup aneh buat setiap kita, tapi itulah kebenaran. Matius 13 ayat 34 berkata demikian. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. 35, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. 36, maka Yesus pun setelah mengucapkan perumpamaan itu, perumpamannya belum diselesaikan, ceritanya belum selesai, kita berkata, Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu mana? Pulang. Jadi Yesus cerita belum selesai, dia pergi, dia pulang. Tetapi apa yang terjadi dengan murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Jadi sekian ribu orang yang dengar cerita Tuhan, sekian ribu orang yang mendengar kisah Tuhan, mendengar perumpamaan dari Tuhan, hanya murid-murid yang tidak puas sebelum mengerti betul artinya. Seringkali kita menyimpulkan firman Tuhan menurut versi kita, tapi kita nggak kejar Tuhan. Tuhan sebenarnya apa? Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan seringkali memberikan kita part demi part, bagian demi bagian. Kenapa? Karena Tuhan mau kita bergantung kepada Dia. Dia mau kita mengejar Dia, seperti para murid-muridnya juga mengejar Dia. Karena Dia selalu ingin dekat dengan para murid-muridnya. Lukas 5 ayat 15, saya tambahkan kembali lagi Bapak Ibu. Lukas 5 ayat 15 sampai 16 berkata demikian. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong, kembali kata berbondong-bondong di sini, kepadanya untuk mendengar dia dan disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Waktu orang berbondong-bondong baik datang sama dia, waktu orang datang berbondong-bondong untuk disembuhkan, Alkitab mencatat Yesus punya kebiasaan lagi, dia malah mengundurkan diri ke tempat sunyi dan berdoa. Bapak Ibu, hari ini kita tahu, teman-teman semua kita tahu bahwa Yesus punya karakter yang beda, yaitu dia tidak suka dengan orang berbondong-bondong, dia suka dengan murid. Oleh sebab itu, mari jadikan karakter murid, kejar target untuk menjadi murid Tuhan dengan mendengar firman Tuhan, mencari Tuhan lebih lagi, menjadi resolusi kita di tahun 2024.
Adakah selama 2023 ini kita mengalami banyak hal? Adakah engkau mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Adakah engkau mengalami kesulitan untuk dekat dengan Tuhan? Jangan-jangan saat ini Tuhan sedang berbicara, aku mau engkau menjadi murid. Karena aku tidak mau engkau menjadi jemaat biasa. Aku mau engkau menjadi murid. Karena hanya murid yang melihat dia datang kembali. Dan hanya murid yang akan dijemput di awan-awan permai. Saya tutup dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ada satu kejadian menarik sekali. Alkitab berkata begini, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya, Petrus dan Yohanes ini, orang biasa, tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Bapak Ibu teman-teman, ini ceritanya begini. Suatu kali ketika Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada sidang mahkamah agama oleh karena kesalahan mereka. Para orang-orang Taurat di situ, para ahli Taurat, para orang Farisi menganggap mereka enteng. Kenapa? Karena mereka tahu. Karena dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani dikatakan unlearned and ignorant man. Jadi kalau di dalam Alkitab kita dikatakan keduanya orang biasa, tetapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dalam bahasa aslinya unlearned and ignorant man. Artinya unlearned tidak belajar, orang-orang yang tidak bersekolah. Ignorant man artinya orang-orang yang diabaikan. Jadi Petrus dan Yohanes ini adalah orang-orang yang tidak dianggap, begitulah kira-kira. Tetapi apa yang terjadi? Waktu mereka diperhadapkan di mahkamah agama, ternyata semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, semua tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh para ahli-ahli Farisi dan para ahli Taurat ini, mereka bisa bantah, mereka bisa patahkan dengan pengurapan dari Tuhan. Mereka bisa memenangkan pembicaraan dan memenangkan perkara ini. Dan mereka begitu kaget. Kenapa? Karena mereka pikir, ini kan orang biasa. Ini kan dua orang ini, orang yang gak pernah sekolah. Tetapi kenapa kok mereka bisa pintar ini? Dan saat itu mereka juga baru mengingat bahwa ternyata Petrus dan Yohanes adalah murid daripada Yesus. Jadi keberhasilan Petrus dan Yohanes, kepiawaian menjawab Petrus dan Yohanes, hikmat yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes itu didapat oleh karena pengurapan dari Yesus. Bapak Ibu teman-teman semua, percayalah, perjalanan pemuridan selama 3,5 tahun membawakan hasil. Perjalanan bersama Tuhan, selama fisik mereka bersama Tuhan tidaklah sia-sia. Alkitab mencatat mereka bisa berhadapan dengan para ahli-ahli Taurat, para orang-orang Farisi dan mahkamah agama saat itu. Diberikan berbagai alasan untuk salah, tapi dengan hikmat yang mereka miliki dari Tuhan, akibat dari pemuritan, mereka berhasil memenangkan peristiwa itu. Artinya Bapak Ibu, sungguh-sungguh kita perlu hikmat Tuhan dalam mengelola bisnis, dalam menjaga kehidupan kita secara ekonomi, secara sosial, secara keluarga, secara corporate, bersama-sama dalam pelayanan. Kita membutuhkan hikmat Tuhan. Dan Alkitab mencatat hikmat Tuhan itu akan turun waktu kita masuk dalam pemuritan, waktu kita bersama-sama menjadi murid Yesus. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, dari sini saya belajar bahwa yang namanya pengurapan itu bisa pindah Bapak Ibu. Waktu Yesus check out dari bumi, ternyata hanya pribadinya yang check out, tapi pengurapannya tinggal tetap dan turun kepada siapa? Para murid-murid Tuhan. Demikian juga hari-hari ini Bapak Ibu teman-teman semua, Yesus memang tidak ada bersama kita. Yesus memang tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi Roh Kudusnya, pribadi yang sama yang memiliki hikmat seperti Tuhan, ada bersama-sama kita. Waktu kita menjadi murid Tuhan, waktu kita nggak puas hanya dengan pengenalan akan Tuhan di gereja, kita bangun ibadah-ibadah di rumah, kita bangun mesbah pribadi kita bangun kebiasaan rutinitas kita untuk mengejar Tuhan, untuk nggak puas dengan hanya firman di gereja, maka percayalah, apapun yang ada pada Tuhan akan pindah ke dalam hidupmu. Dan itu semua akan menjadi modal kita untuk menjadi pribadi yang akan menjadi pemenang sepanjang tahun 2023 dan juga masuk tahun 2024. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat Natal dan selamat masuki tahun baru, tahun kebangkitan, dan tahun kita tampil bersinar. Puji nama Tuhan. Shalom.